Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pemirsa dalam diskusi kebangsaan. Seperti biasa kita bersama dengan Bapak Maijen Purnawirawan Tritamtomo. Selamat datang Pak. Assalamualaikum. Hari ini kita akan membahas isu yang menjadi perbincangan di publik, isu viral, yakni terkait pernyataan atau mungkin itu menjadi perintah dari Panglima TNI terkait seleksi calon prajurit TNI. Jadi ada beberapa poin yang ini berubah Pak ya, diperintahkan untuk berubah. Yang pertama soal kemungkinan atau peluang keturunan PKI untuk bisa mengikuti seleksi prajurit TNI. Yang kedua, soal dihapuskannya syarat-syarat atau tes kecakapan berenang, Pak ya. Terus yang ketiga, tidak diperlukannya lagi atau mungkin dihapusnya syarat tes akademik di proses seleksi calon prajurit TNI. Jadi ada 3 poin itu. Mungkin hari ini yang kita bahas, Pak ya. Kembali lagi, ini adalah satu telaah tentunya sesuatu yang kita bahas sebisa mungkin memunculkan satu bahasan yang objektif Pak ya. Satu hal nih Pak yang menarik ya terkait perintah Panglima TNI untuk membuka peluang keturunan PKI untuk bisa ikut seleksi prajurit TNI. Nah, mungkin bisa disampaikan Pak dari sudut analisa Pak Tritamtomo, mungkin dari segala hal yang terkait dengan ini dan juga mungkin latar belakang yang melatar belakangi keputusan atau perintah ini. Mungkin bisa dijelaskan Pak Tri. Baik, terima kasih pada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita semua terperangah dengan judul yang disampaikan, di mana dalam hal ini Panglima TNI memberi lampu hijau untuk turunan PKI dapat menjadi prajurit TNI. Ini suatu hal yang luar biasa, sekaligus kita sampaikan ini sebagai big news dan menghebohkan. Kenapa demikian? Karena cuitan ini justru membahana dan spontan mengundang aksi reaksi, kritik dan perhatian dari berbagai pihak untuk berkomentar. Ini satu kejutan, terobosan, namun dirasakan ada sesuatu yang aneh. Setelah mendengar ini, ada yang syok, ada yang diam, ada yang gembira. Pokoknya apa yang jadi judul itu menjadi begaduh. Kenapa demikian? Karena di sini ada yang meradang, ada yang senang, ada yang menangis terharu, dan justru ada yang bertanya lebih dalam. Kenapa ya TNI sebagai benteng terakhir negara bangsa kok abai dan rapuh? Ini pertanyaan yang disampaikan oleh sebagian masyarakat. Olehnya menarik untuk dibahas. Karena di sini seperti disampaikan pembicara tadi, ada faktor kritis dan ada faktor risiko. Nah, kenapa sih bilang ada faktor kritis, ada faktor risiko? Kalau yang punya sumbu pendek, dia akan meradang, dia akan mengumpat dan lain sebagainya. Tapi bagi yang punya tinjauan jauh ke depan, mereka berperanggapan bahwa bangsa ini dibangun harus bersama-sama dengan seluruh elemen bangsa. Manakala di dalam kotak kebangsaan masih terjadi sekat-sekat di dalam masyarakat itu, dipastikan pembangunan itu tidak akan dapat berjalan dengan sempurna dan pasti akan terganggu sepanjang waktu.
Nah, orang kemudian bertanya yang disampaikan oleh Panglima terkesan mendadak, sehingga timbul lagi pertanyaan tambahan yang luar biasa, sehingga orang banyak yang bereaksi seperti apa yang kita lihat di media cetak maupun di media elektronik. Satu, apakah ini kepentingan politik sesaat karena di depan ada tahun 2024? Ini yang pertama. Dengan peranggapan mencari pamor biar sohor. Ini dugaan orang pertama. Kemudian yang kedua, pasti ada dugaan pesanan baik dari dalam maupun dari luar. Atau datang dari hati nurani. Ini ada 3 hal. Kemudian yang ketiga, beliau berorientasi apakah kepada tuntutan reformasi 98 yang lalu. Yang benar katakan benar, yang salah katakan salah. Diskriminatif harus diperbaiki. Kemudian yang keempat, pertanyaan menggelitik lainnya, deteksi akan bahaya laten kok diabaikan. Ini yang timbul secara umum dan mendapatkan satu tanggapan yang luar biasa. Nah, berangkat dari kondisi ini, tentunya saya sebagai mantan prajurit, sekaligus sebagai anggota veteran pembela, dan sekaligus sebagai warga negara, berkewajiban untuk turut serta, yuk bagaimana kita bicara soal yang sensitif ini, agar tidak menjadi bola salju yang dapat memecah kesatuan persatuan bangsa. Nah, mari kita lihat ke depan. Seperti tadi apa yang dibicarakan oleh beliau, pembawa acara, pasti ini ada yang melatar belakangi. Pasti ada kepentingan yang dituju oleh Panglima. Saya yakin itu pasti ada dan benar. Nah, tinggal sekarang mari kita lihat pertanyaan besar pertama. Salahkah Panglima menyampaikan sikap seperti ini? Itu pertanyaannya. Salahkah Panglima menyampaikan sikap seperti ini? Jawabannya sederhana. Bisa ya, bisa tidak. Tergantung dari sudut mana dan pandangan apa yang kita akan gunakan di sini. Tentu ada 3 hal yang kita harus lihat di sini. Apakah ini diskresi mendesak? Yang kedua, apa yang tadi disampaikan oleh beliau pembawa acara, apakah ini jangka pendek? Kalau jangka pendek bicaranya adalah kepentingan sesaat, kepentingan pribadi. Kemudian yang ketiga, apakah ini kebutuhan? Kalau bicara kebutuhan, pasti bicaranya adalah jangka panjang. Kalau kepentingan jangka panjang, pasti sistem yang digunakan, parameter yang berlaku yang digunakan. Nah, berangkat dari 3 hal ini, tentunya apa yang beliau sampaikan ini mengundang perasaan yang menggelitik bagi seluruh anak bangsa. Oleh karena itu, hal ini harus dikelola dengan hati, perasaan kebangsaan yang utuh, arif, bijak, tidak emosional, namun hati-hati. Mari kita coba melihat perjalanan bangsa ini mulai 45 sampai 2022. 77 tahun. Nanti kalau kita penggal dari 65 sampai dengan 2022, 57 tahun. Nah, selama 45 sampai 2022, banyak riak-riak yang terjadi di dalam negeri yang sangat kita cintai ini. Namun, riak-riak itu dapat diselesaikan karena adanya kemanunggalan antar elemen bangsa dan kesaktian Pancasila yang luar biasa di sini dengan 5 sila yang ada. Nah, tentu dari perjalanan 45 sampai 22
kita fokus kepada kejadian 48, kemudian kejadian 45. Ini sangat traumatik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Baik yang mengalami langsung, kemudian dampak yang diakibatkan dari itu sampai dengan saat ini. Ini perlu mendapatkan perhatian khusus karena isinya adalah sensitif. Kemudian dari kejadian itu jangan pernah lupa, keluarlah dari kejadian 65 keputusan politik negara, keluar ketetapan MPRS nomor 25 Romawi 1966 bahwa organisasi ini dilarang. Yang kedua, segala ajaran yang berbau komunisme, Leninisme, Marxisme juga dilarang. Nah, ini tentunya menjadi sekat-sekat yang luar biasa. Menjadi sekat-sekat yang luar biasa dalam rangka membangun bangsa. Nah, melihat kondisi seperti ini, menurut pandangan saya, Panglima TNI seperti pertanyaan yang pertama di atas, bisa benar, bisa salah. Karena beliau melihat bahwa kemelut yang terjadi ini harus dibangun bersama-sama dengan seluruh elemen anak bangsa. Kalau di dalam kotak itu masih ada sekat-sekat yang membedakan, ini justru apa yang menjadi tujuan nasional akan terhambat. Nah, berangkat dari situ, mari kita coba lihat bahwa segala persoalan, segala masalah, segala hal yang terjadi di atas mulai 45 sampai 2022. Kalau kita bicara 22, hari ini kan kita masih juga dibuat sangat prihatin dengan kejadian di Papua maupun Papua Barat. Hari-hari penghadangan, hari-hari penyerangan, hari-hari kabar buruk yang kita terima. Kematian, cedera, evakuasi, ini semua justru menjadi concern anak bangsa. Bagaimana wilayah kita dari Sabang sampai Merauke harus clear. Nah, kejadian-kejadian 45 sampai 2022 ini karena adanya 4 hal yang menonjol yang kita lihat di Republik ini. Yang pertama, kita lihat kesenjangan sosial masih sangat tinggi. Kemudian yang kedua, kecurigaan yang berlebih dari satu kelompok pada kelompok yang lainnya. Kemudian yang ketiga, perbedaan paham politik, dalam hari ini ideologi. Kemudian yang keempat, dipaksa oleh kondisi politik penguasa era ke era kepada yang akan tampil. Ini hal yang menciptakan terjadinya instabilitas tadi. Nah, oleh karena itu, yang kita lihat hari ini, apa yang dilakukan oleh Pak Andika, ini menimbulkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan kedua sederhana. Pasca reformasi 98 telah terjadi perubahan yang luar biasa tentang tatanan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita lihat di sini, Pak Andika mencoba berbuat dari persoalan yang ketiga tadi. Kecurigaan yang berlebih tadi, coba beliau kanalkan sedikit. Ini sebenarnya suatu keberanian untuk buka pintu. Tinggal persoalan kebangsaan yang tadi saya sebutkan 4 hal itu, kesenjangan sosial, dan ini adalah tanggung jawab dari pemerintah yang dimotori oleh kementerian, lembaga, instansi lain. Jadi Pak Andika hanya buka keran. Demikian, Pak. Ya. Terima kasih Pak Tri. Satu tinjauan yang cukup ini ya Pak ya, luas ya, artinya kalau publik melihat dari cuman sepotong-sepotong ini cukup luas Pak ya cara mengiris isu ini gitu. Nah, mungkin satu hal lagi Pak yang sekarang menjadi perbincangan publik dan justru cenderung juga menjadi polemik, yaitu terkait aturan perundangan dan hukum yang berlaku Pak. Kembali lagi dalam rapat panitia seleksi
penerimaan prajurit TNI itu Pak Andika menegaskan bahwa beliau patuh terhadap aturan. Artinya di sini yang dipakai adalah TAP MPRS 2566 Pak ya. Nah, cuman di sisi lain ada seorang pengacara yang menyebut bahwa ini justru sebagai bentuk kudeta konstitusi. Ada lagi pakar pidana bilang ini Panglima TNI bisa dipidana. Nah, mungkin Pak Tri Tamtomo bisa menjelaskan dari sisi hukum bagaimana sih sebenarnya ini, apakah memang benar ada aturan hukum yang dilanggar oleh Panglima TNI terkait dibolehkannya keturunan PK ini untuk ikut seleksi calon prajurit TNI. Mungkin bisa dijelaskan. Ini menjadi sangat menarik dengan pernyataan sikap yang diambil oleh Bapak Andika. Boleh-boleh saja siapapun dia anak bangsa yang memberikan komentar. Tentunya Panglima dalam menyampaikan apa yang diutarakan di dalam seleksi nasional, seleksi penerimaan calon prajurit tadi, beliau pasti berbuat tanpa meninggalkan landasan yang berlaku. Nah, mari kita lihat. Perkara nanti ada tuntutan dari beberapa pihak masyarakat, silahkan saja. Namun di sini kita harus lihat, Pak Andika menyampaikan persoalan ini kita harus sambut dengan baik. Kenapa? Dia punya nyali untuk menyampaikan ini. Karena selama ini orang hanya omon-omon, diem di balik pintu. Pak Andika hanya mencoba membuka keran. Namun demikian, landasan hukum yang dipakai untuk menyatakan persoalan ini, Pak Andika sebenarnya sudah mempunyai landasan. Yang pertama, landasan hukum pertama itu Undang-Undang Dasar 45 di batang tubuh. Saya bukan memberikan pembelaan, tapi untuk kita coba mengcompare nanti supaya kita bicara jernih untuk ngambil satu sikap. Di dalam batang tubuh jelas disampaikan bahwa negara wajib melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ini. Nah, di dalam negara ada wilayah, ada rakyat, ada aturan dan ada pemerintah. Nah, pemerintah ini wajib melindungi baik wilayah, kemudian rakyatnya itu sendiri. Nah, berdasarkan Undang-Undang 45 di batang tubuh, kemudian pasal 27, pasal 28 yang mungkin digunakan Pak Andika, bahwa setiap warga negara wajib patuh pada hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Dan di dalam kebebasannya, wajib tunduk pada peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini mungkin ada hal yang patuh pada peraturan yang berlaku, ini mungkin terabaikan oleh beliau. Karena nanti ada yang mengikat lagi di bawahnya. Tapi beliau sudah pakai landasan, ini ada instrumen dari Undang-Undang 45. Kemudian setiap warga negara berhak dan wajib untuk melakukan bela negara. Nah, di sini Pak Andika adalah selaku gun kuat. Selaku gun kuat. Hanya nanti ada mekanisme yang kita akan sampaikan. Ini satu. Kemudian yang kedua, beliau juga berangkat dari dasar hukum Undang-Undang Nomor 3 2002 tentang HANEK. Bahwa beliau sebagai pengguna dari balacat tadi untuk HANEK. Kemudian Undang-Undang Nomor 23 2019 pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Beliau juga punya kewajiban untuk memberdayakan ini dalam rangka pertahanan negara, gun kuat. Jadi beliau punya landasan. Nah, kemudian beliau juga di sini
di dalam Undang-Undang TNI 34 2004 juga mendapat amanah untuk menggunakan gun kuat yang disiapkan oleh Kementerian Pertahanan. Ini landasan hukum. Kemudian landasan operasional dia. Beliaunya itu berangkat dari keputusan MK 017 2003 yang mana menyatakan bahwa hak-hak dari yang pernah mendapatkan diskriminasi, perlakuan diskriminasi pada waktu-waktu yang sebelumnya, ini dipulihkan kembali. Ini undang-undang juga. Sehingga ini yang dipakai sebagai landasan berpijak untuk berbuat. Nah, sedangkan landasan filosofi mungkin yang digunakan oleh Pak Andika itu sederhana. Beliau berangkat dari amanah Pak Jenderal Sudirman pada tanggal 12 November 1946 waktu konferensi TKR di Yogyakarta. Itu jelas dan gamblang bahwa Pak Dirman menyampaikan bahwa negara Indonesia tidak cukup dipertahankan oleh tentara saja. Maka perlu sekali mengadakan kerjasama seerat-eratnya dengan golongan serta badan-badan di luar ketentaraan. Nih, mungkin ini dipegang juga oleh Pak Andika. Kemudian yang kedua, amanat Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Insinyur Soekarno, pada hari ulang tahun kepolisian, 1 Juli 63. Angkatan bersenjata kompak. Tugas-tugas akan bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, karena pada waktu itu, polisi dan tentara itu ada masuk di dalam ketentaraan. Dia berubah setelah tahun 2000, setelah reformasi. Ini. Kemudian yang ketiga, jangan pernah lupa, boleh orang menafsirkan bahwa ini seperti ini, tapi beliau pakai landasan filosofi tadi yang ketiga, uleman yang disampaikan oleh Pak Jokowi pada 2014 yang lalu. Kita akan memperjuangkan supaya praktek diskriminasi di Indonesia itu diminimalisir. Ini 3 hal yang dipakai sebagai pijakan beliau. Ada landasan hukum, ada landasan operasional, ada landasan filosofi. Namun demikian, tentu kita melihat apa yang disampaikan oleh Pak Andika ini sebagai cubitan untuk merangsang yang lain. Karena kalau ini dibiarkan terus, Pak, kalau ini dibiarkan terus, akan timbul permasalahan. Permasalahannya sederhana. Apakah kondisi seperti ini sebelum reformasi akan terus dipertahankan dan dijalankan dan dipelihara atau diperbaiki? Ini pokok-pokok keinginan dari beliau. Kalau dibiarkan, kebencian di dalam elemen anak bangsa ini akan terus tumbuh. Sekat permusuhan akan terus bergulir. Sikap balas dendam akan terus jalan. G5, gasak, gesek, gosok, gebuk, gegeran. Ini akan dimanfaatkan oleh anasir yang tidak bertanggung jawab untuk membuat gaduh di Republik ini. Nah, Pak Andika mencoba membuat satu keran tadi. Di satu keran. Dari yang nomor 3 tadi. Ya, kita akan coba. Kalau ini pekerjaan rumah ini tidak bisa dilakukan oleh one man show oleh beliau. Tidak bisa. Tidak bisa dilakukan semata oleh TNI sendiri. Karena tugas yang berkait masalah kesenjangan sosial dan lain sebagainya, ini adalah tanggung jawab pemerintah.
Justru cubitan dari Pak Andika ini merangsang buat kementerian lembaga yang terkait lainnya bereaksi untuk membantu, bukan menohok. Bukan menohok. Jawaban pasti dari kita anak bangsa yang sehat, pasti kita akan pengen adanya perubahan. Cuman perubahan itu harus menggunakan sistem yang berlaku. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa. Nggak bisa secara BS berdiri sendiri, nggak bisa. Ini Pak. Ya. Satu keyword di sini yang menarik Pak terkait Gun Kuat ya. Artinya kan kalau kita lihat keputusan atau perintah Panglima ini mestinya kan tidak berdiri sendiri gitu ya. Mestinya kan satu kotak dengan lembaga lain yang memang berkepentingan terkait TNI, dalam hal ini Kemenhan. Cuman kok terlihat ada kecenderungan kok ini kayak berdiri sendiri gitu Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak? Baik, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa di dalam niat baik itu, belum tentu niat baik itu terlaksana dengan baik, manakala K3I, komunikasi, koordinasi, kongko, tukar informasi dengan kelembagaan, kementerian lain diabaikan, justru akan menjadi bumerang. Apa yang disampaikan oleh pembawa acara sangat benar. Ini akan menimbulkan permasalahan. Karena ingat bahwa Undang-Undang HANEK, Undang-Undang Nomor 3 2002 HANEK, kemudian Undang-Undang TNI 34 2004, supaya dibaca yang tertib dan yang jelas, dirujuk dengan benar. Maupun Undang-Undang PSDN Nomor 23 2019, bahwa di dalam melakukan Gun Kuat, jangan pernah lupa TNI ada dalam satu kotak dengan Kementerian Pertahanan. Di sini seharusnya Pati 5 memberikan pertimbangan kepada Menhan. Menhan yang memutuskan. Karena bicara dengan penganggaran rekrutmen sampai kan sumber daya nasional lainnya. Kalau kita bicara sumber daya nasional, di dalamnya ada sumber daya alam, sumber daya manusia, sampai dengan sumber daya lainnya yang bisa diberikan. Ini menjadi tanggung jawab yang nanti menggunakan setelah dapat keputusan pendidikan baru oleh Panglima. Keputusan pengangkatan justru dari Bapak Menhan. Nah, apakah K3 ini kan Pak Menhan sudah dilaporkan? Walau alam. Ini nggak bisa kita one man show. Kita harus paham bahwa Panglima TNI, Menhan bertanggung jawab kepada Presiden. Nah, Presiden mendengar ini, apakah sudah bereaksi atau belum? Kita juga nggak ngerti. Yang pasti pembantu Presiden di sini kan ada kementerian koordinator, harusnya juga sudah membuat satu kejelasan. Nah, kalau kita lihat dari apa yang beliau rencanakan ini, timbul reaksi seperti ini karena K3I kurang. Kemudian tolong diingat bahwa kita, kementerian, lembaga, instrumen negara lain, aparat pemerintah sekalipun, siapapun dia, dalam menyampaikan segala sesuatunya, jangan pernah lupa pada Undang-Undang Nomor 30 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berkait dengan masalah AUPB, Azas Umum Pemerintahan yang Baik. Dia punya gagasan, apakah ada kemanfaatan di sini? Apakah apa yang dikelemparkan sudah menjadi kewenangannya atau lintas kewenangan? Ini di Undang-Undang 30 2014 jelas. Ini berlaku buat kementerian lembaga siapapun pejabatnya.
dia harus membaca ini dengan baik. Mulai dari batang tubuh sampai pasal 3, pasal 7, pasal 10 sampai dengan pasal 17. Kecermatan, kepastian hukum, larangan melampaui batas wewenang, bertindak semena-mena. Ini yang diamanatkan. Itu Pak. Jadi kalau kita lihat kurang kendal 3 irian. Demikian Pak. Ya, terima kasih Pak. Jadi terkait koordinasi kemarin ini mungkin perlu semacam koordinasi Pak ya, lintas sektoral lah begini ya. Nah, terus ini kan memang ujung-ujungnya ya, ini kan sebenarnya ketika muncul perintah ini untuk membolehkan keturunan PKI untuk bisa ikut seleksi calon prajurit TNI ini kan kekhawatiran Pak terkait bahaya laten Pak. Kalau misalnya keturunan PKI terus ternyata bisa lolos di seleksi itu, artinya kan dia bisa jadi anggota TNI. Nah mungkin kan ini publik melihat bahwa ada indikasi kuat Pak ya, bahwa dengan kebijakan ini artinya Panglima TNI mengabaikan apa yang namanya bahaya laten itu. Sebenarnya gimana Pak? Jadi begini, kalau kita lihat bahaya laten, karena ini fokusnya adalah anak PKI, kan begitu, difokus anak PKI. Mari kita lihat secara jernih berdasarkan perasaan hati nurani yang paling dalam. Dalam kurun waktu 57 tahun, jelas kita lihat secara organisatoris, PKI nggak ada di permukaan tuh. Nggak ada. Tapi siapa yang bisa sekarang menyatakan bahwa faham ideologinya telah hilang, punah, atau dan lain sebagainya. Tidak ada satu kementerian lembaga pun yang hari ini di Republik yang menyatakan itu hilang. Jadi kewaspadaan, pengamanan tubuh. Karena ingat, TNI adalah bukan warga negara biasa. Dia warga negara yang dikhususkan dalam rangka pertahanan negara. Bukan warga negara istimewa. Bukan warga negara istimewa. Untuk dipahami itu. Dia bukan warga negara istimewa. Tapi dia adalah yang mendapat tugas khusus untuk melakukan pertahanan negara dan bangsa, mengawal, mempertahankan tadi. Tentu di sini harus ada parameter khusus yang digunakan yang tidak boleh digradasi. Yang tidak boleh digradasi. Mulai dari seleksi sampai dengan penataan penyiapan pembekalan, ini nggak boleh. Nah, kalau kita abai, tentunya ini akan menjadi bumerang. Hari ini besok akan datang. Karena tidak ada pernyataan satupun. Nah, di sini kita harus ada kehati-hatian dalam artian kata bahaya laten itu tidak ujuk-ujuk datang, tapi diawali dengan adanya kesenjangan sosial. Ini dari kita lihat Arab Spring terus berturut. Ini akan terjadi golakan. Tentu ini menjadi PR bersama seluruh kementerian, lembaga, instansi terkait untuk bagaimana membuat rumusan bahwa ini bisa terlaksana. Nah, oleh karena itu, saran, sebagai pertimbangan, karena hari ini, di bulan yang suci ini, tentunya di dalam kita mengambil satu sikap dan putusan, harus hati-hati. Siapapun dia, pegang teguh yang paling utama Undang-Undang Dasar 45, HANEK, PSDN, kemudian administrasi pemerintahan. Itu ada ruang-ruang yang harus memang dipegang oleh pejabat. Tidak dia merasa overconfident, dia langsung nembak sendiri. Enggak benar. Ini harus ada kehati-hatian. Bahaya laten masih ada. Tapi siapa yang berani menyatakan bahaya laten itu enggak ada? Karena dari 45 sampai 2022 hari ini, riak-riak di dalam negeri masih ada. Ini bisa tuntas karena kesaktian Pancasila. Karena masyarakat kita ini manunggal dan menginginkan
satu tujuan nasional tercapai dengan baik. Nah, diminta kalau bisa, tentunya Pati 5 harus K3I dengan Kemhan. Kemudian harus minta pertimbangan pada Presiden, melaporkan. Karena tidak bisa berjalan sendiri. Ini sensitif, kritis, salah akan memukul diri kita sendiri. Tolong, karena persoalan ini sangat juga disayangkan dan mohon didengar. Karena tidak ada bawahan yang nggak takut sama atasan. Kalau perintah atasan, bawah siap. Tapi hatinya gundah gundala. Kalau dipaksakan, akan terjadi demoralisasi. Ini berbahaya. Oleh karena itu, kami mohon kepada Bapak Panglima, dengan segala kearifan, keinginan dapatnya anak keturunan PKI menjadi prajurit, sementara ditangguhkan. Lebih baik kita fokus penyelesaian untuk wilayah Papua Barat, dan yang lain-lainnya. Demikian, Bapak. Ya, mungkin satu hal tadi Pak Tri Tamtama mengusulkan atau menyarankan bahwa perintah Panglima TNI terkait seleksi untuk calon prajurit TNI dari kalangan keturunan PKI ini kan ditunda dulu, Pak. Ini artinya dari sisi momen, Pak. Nah, masalahnya ini kan sudah dideklar dan sudah diperintahkan, terus terjadi semacam polemik. Nah, mungkin justru ini juga akan berpotensi justru membuka kembali perpecahan anak bangsa ya terkait bahaya laten dan segala macam. Nah, mungkin untuk mengatasi suasana ini biar jangan terlalu gaduh, mungkin ada semacam solusi, Pak, untuk itu. Karena ini sudah terlanjur diperintahkan gitu, Pak. Jadi begini, ini menarik dan terima kasih saya atas kejelian yang disampaikan oleh pembawa acara. Justru apa yang terjadi di atas permukaan ini membutuhkan kearifan dari semua pihak. Kearifan dari semua pihak. Dan justru kita jangan menohok, menghantam Bapak Andika. Beliau hanya membuka sisi kecil. Tapi diharapkan perangkat-perangkat kenegaraan harus ikut main. Yang pertama, saya menghimbau kepada BPIP, Lemhanas, Wantanas, kementerian lembaga terkait lain, sampai dengan Perti, perguruan tinggi, harus duduk bersama. Coba mencari konsep yang paling jitu seperti apa. Supaya di kelak kemudian hari, jangan ada anak bangsa yang tercederai kembali. Ini loh, maksud tujuannya memberdayakan seluruh potensi bangsa untuk bela negara. Tapi ini harus dikonsepkan secara duduk bersama dengan semua yang Nah, kemudian yang kedua, Kementerian Polhukam tentunya yang membawahi 12 kementerian lembaga ini harus bereaksi untuk menjemput bola. Bagaimana ini? Hari ini, besok, maupun ke depan. Karena kalau kita biarkan terus, kita pelihara terus, akan ada kegaduhan. Kalau kita perbaiki, seperti apa perbaikannya? Nah, kita harus bangga. Tempo hari, ada forum solidaritas anak bangsa. Kebetulan, saya juga pernah bertemu, berinteraksi dengan saudara kita Ilham Aidit. Putranya Pak Omar Dhani. Putrinya Pak D.I. Panjaitan. Yang difasilitasi oleh Pak Susilo. Kemudian Kumboro. Dengan berbagai pihak lain. Niat amat bagus. Bagaimana rekonsiliasi ini bisa selesai, kemudian bisa membangun bangsa ini secara bersama-sama. Tentu tidak mudah. Ini harus ada tahapan-tahapan. Nah, oleh karena itu, Kemko Polhukam, Kementerian Politik Hukum dan HAM, ini harus
berbuat. Jangan biarkan Pak Andika jalan sendiri. Beliaunya hanya buka pintu. Dari sisi kecil dia coba. Kemudian, yang ketiga, saya minta tolong Pak. Saya minta tolong kepada teman-teman, saudara-saudara kita yang pada waktu yang lampau tereliminir, kemudian tergradasi, diskriminasi oleh kejadian yang lalu, supaya menahan diri, supaya tidak membangkitkan luka dan perasaan dari pihak-pihak yang terkait. Kalau membangkitkan luka lama, ini agak repot. Nah, lebih baik seperti pernyataan-pernyataan, aku bangga menjadi anak PKI, ini tangguhkan, simpen, hilangkan. Karena TAP MPRS jelas seperti itu. Jangan lagi kita memancing situasi. Kemudian seperti pertemuan silaturahmi ini, seperti yang di Banyuwangi tempo hari dan tempat lain, ini jangan terulang lagi, jangan sampai terjadi. Nah, ini bagaimana kementerian terkait harus membatasi ini semua dan bahkan menghilangkan. Jadi tidak bisa oleh hanya TNI. TNI hanya sebagai pagar bangsa mencoba menarik, merekrut anak bangsa dari semua elemen. Tapi salahnya ya kurang K3I saja. Kita hormat Bapak Andika berani menyampaikan ini dengan segala risiko yang harus dipertanggungjawabkan. Kita angkat tangan. Kita hormat sama beliaunya. Cuman jangan langsung ditohok, dibantai, dibanting. Ini PR kecil yang PR besarnya harus diselesaikan oleh seluruh anak bangsa. Nah, dari beberapa tokoh-tokoh yang menyampaikan, saya akan begini, silahkan saja. Itu kebebasan untuk berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat, ada hal-hal yang dilanggar, silahkan saja. Kami bicara ini hanya memberikan satu gambaran utuh bahwa persoalan bangsa ini tidak bisa diselesaikan oleh satu kelompok golongan tertentu saja, tapi kebersamaan tadi yang harus dibangun. Demikian, Pak. Ya, menarik sekali Pak Tri. Ya mungkin tadi Pak Tri menyampaikan ada PR besar, PR kecil. Nah, kita bicara skala prioritas, Pak. Ini isu ini kan Pak Tri tadi menyarankan untuk ditunda dulu. Kenapa sih Pak? Kalau terkait PR besar, justru yang kita hadapi saat ini adalah Papua. Ada yang terbunuh, ada yang segala macam itu. Mungkin itu seharusnya kan menjadi skala prioritas, Pak. Nah, justru saat ini kalau publik melihat yang harusnya segera diselesaikan justru dibiarkan, Pak. Mungkin salah satu contohnya adalah berulangnya, gugurnya prajurit TNI di sana, Pak. Nah, satu hal nih yang mungkin juga menjadi pertanyaan publik bahwa ada pernyataan ya dari pejabat militer di sana bahwa untuk persoalan HKP di Papua itu memakai istilah kalau ditembak dulu baru diserang. Itu sebenarnya gimana, Pak? Ini kan PR besar yang harus menjadi skala prioritas mestinya. Ini menarik luar biasa. Di dalam persoalan bangsa ini pasti ada persoalan, apa itu kecil atau besar. Nah, kita melihat bahwa sebenarnya yang disampaikan Pak Andika tentang seleksi penerimaan prajurit bagi anak-anak ini sebenarnya persoalan kecil. Tapi kalau dibiarkan jadi besar. Padahal persoalan besar yang di depan mata jelas, kasat mata terlihat, bagaimana hari-hari kita lihat apapun sebutannya, mau KKB, KKSB, mau gerakan bersenjata, mau OPM, kita abaikan. Tapi yang terjadi hari ini, terjadi perlawanan bersenjata dengan atribut yang jelas, melakukan penantangan dan masif kekuatannya dan bersenjata. Ini merupakan gerakan bersenjata. Nah, sekarang kalau gerakan bersenjata ini tentunya harus dihadapi oleh satu konsep operasi yang jelas dan tegas. Harus dilakukan satu konsep operasi yang jelas dan tegas. Kita setuju operasi pokok, operasi teritorial dibantu oleh operasi intelijen. Namun demikian, operasi teritorial maupun operasi intelijen
ini nanti akan berubah menjadi kegiatan teritorial sepanjang masa. Nah, dia harus dibantu oleh kegiatan operasi lainnya. Operasi Kamtipmas, operasi penegakan hukum, maupun operasi terbatas. Kalau yang kita lihat hari ini, apa yang kita lihat operasi teritorial sebagai operasi pokok yang paling depan. Bagaimana satuan kita datang ke Koramil, tapi tidak bisa dia melakukan patroli titik maupun patroli daerah. Harus ngendok di tempatnya. Ini kan menjadi ancaman buat keselamatan prajurit itu sendiri. Dia minimal 1-2 kilometer itu harus menjadi daerah dikuasai. Untuk menjadi daerah dikuasai, dia harus manuver. Nah, untuk dia bisa manuver, yang tadi duduk di satuan teritorial di Koramil, dia harus di backup, dibantu oleh satuan kerangka yang ini melakukan kegiatan di depan. Bagaimana kita lihat secara kasat mata, wilayah itu dikuasai sepenuhnya oleh GPK. Kita menjadi lesan sasaran tembak. Perasaan bagaimana kita terhadap anak istri yang ditinggalkan oleh Suhada tadi. Ini nggak boleh. Konsep tunggu di tempat pasti akan jadi sasaran tembak. Terus menerus. Apalagi ada konsep ditembak dulu baru menyerang. Salah besar. Kita harus tegas, bijak, dan terukur. Demikian, Pak. Ya. Ini Pak, ada satu konsep lagi ya terkait tadi penanganan konflik di Papua, yaitu kebetulan dari KSAD sendiri memunculkan satu konsep bahwa prajurit TNI itu dikembalikan ke wilayahnya masing-masing. Ini sebenarnya cocok nggak sih Pak? Soalnya kan mungkin ada satu pemikiran bahwa ketika tentaranya asli Papua menangani masalah Papua itu akan sesuai. Sebenarnya cocok nggak konsep itu Pak? Prajurit dikembalikan ke wilayahnya masing-masing. Jadi begini, Republik Indonesia ini terdiri dari 34 provinsi. Suku bangsanya luar biasa, ratusan jumlahnya. Wilayahnya dari Sabang sampai Merauke. Supaya khasanah kebangsaan tadi diketahui oleh prajurit, konsep Pak Jenderal Muhammad Yusuf, almarhum mantan Panglima TNI, Panglima ABRI yang lalu, itu ada posisi silang, itu yang benar. Supaya satu prajurit memahami situasi kondisi di provinsi lain, sehingga membuat satu dia ada wawasan kebangsaan yang jauh ke depan. Kalau dia kembali ke daerah, itu dia menjadi tentara daerah. Karena tentara adalah tentara kebangsaan. Baca jati diri TNI. Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasionalis, tentara profesional. Jabarkan itu undang-undang TNI ada. Jadi kalau kita bilang dikembalikan daerah, salah makan obat. Salah makan obat. Jadi nggak benar itu. Jadi nggak bisa. Jadi jangan sampai kita punya peranggapan. Kita ingat kejadian Prada Yotam. Asli dari daerah tersebut, masuk tentara, dikembalikan menjadi pelari jarak jauh. Masuk bergabung dan menghantam prajurit TNI yang bertugas. Ini contoh di depan mata banyak. Jadi minta kepada pejabat siapapun dalam ingin berucap, ini harus dipikirkan dampak yang mungkin terjadi. Demikian Pak. Satu hal lagi Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, terkait kalau kita lihat tadi kan berbagai kebijakan ataupun konsep yang disampaikan petinggi TNI saat ini ya, sampai Pak Tri tadi menyampaikan ini salah makan obat gitu. Nah mungkin yang menarik Pak, proses jenjang karir di prajurit TNI ya, yang akan saya tanyakan, yaitu sampai ke level pimpinan tinggi TNI.
Nah, ini ada satu pengamat Pak yang menegaskan bahwa kalau seorang prajurit itu lulusan luar negeri, dia akan lebih bagus kalau ini, lebih paten lah bahasanya. Sebenarnya itu menjadi jaminan nggak sih Pak? Pendidikan luar negeri dia akan lebih oke lah begitu. Baik, ini pertanyaan menggelitik yang jawabannya sebenarnya ada di individu personal yang mengenyam pendidikan luar negeri. Kemudian setelah dia melakukan pendidikan luar negeri, dia balik, apakah lebih paten atau tidak? Nah sekarang, pendidikan apapun keluar negeri maupun dalam negeri, tentunya kita harus berpegang pada pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Insinyur Soekarno pada waktu beliau menerima pemimpin Vietnam. Geopolitik, geostrategis adalah kekayaan yang kita bisa gali, kita bisa ciptakan, kita bisa memenangkan segalanya dari situ. Pendidikan yang dinyam di luar negeri hanya untuk mengawinkan, menambahkan. Karena nuansa kebatinan luar dengan dalam beda. Kalau dari luar diterapkan ke dalam, hancur republik ini. Tidak bisa ansih dari luar masukkan sih, ini loh, Amerika. Jangan. Ini loh, ini loh, ini. Jadi tidak selalu bahwa personal yang mendapat pendidikan di luar negeri itu dalam melaksanakan karya baktinya di tanah air itu sukses. Tentu dia harus berinteraksi dan mau merubah untuk melakukan kolaborasi. Sehingga ini loh konsep yang tepat dan jitu. Kalau dari luar ke dalam, kita nanti akan salah obat lagi. Kasihan bangsa ini, kasihan tentara ini. Dan pimpinan jangan sekali-kali melecehkan anak buah. Karena anak buah perlu pengakuan, perhatian, dan penghargaan. Karena tanpa anak buah, pimpinan tidak ada artinya. Pimpinan tanpa staf tidak akan jalan. Makanya, trimata terpadu tadi harus iya. Antara pemimpin dengan yang dipimpin. Ini harus satu. Demikian, Pak. Terima kasih pemirsa, kita berada di ujung acara diskusi kebangsaan hari ini. Kita tadi sudah bahas satu isu yang cukup viral, yaitu terkait kemungkinan atau peluang keturunan PKI untuk bisa mengikuti seleksi prajurit TNI. Nah tadi Pak Tri Tamtomo sudah menyampaikan dari banyak sisi, dari tinjauan hukum dan juga dari sisi apakah ini suatu hal yang menjadi skala prioritas ataupun tidak, dan jadi juga Pak Tri Tamtomo memberikan satu saran terkait kebijakan atau perintah Panglima TNI ini. Kembali lagi bahwa setiap polemik ataupun pro kontra di masyarakat itu merupakan berkah juga bagi kita semua, bagi bangsa ini untuk saling memberi masukan sehingga akan terwujud satu persatuan dan kebangsaan yang kuat di antara seluruh anak bangsa. Kembali lagi kami menyampaikan diskusi hari ini, keputusan ataupun kesimpulan terkait isu ini kami serahkan kepada pemirsa. Terima kasih pemirsa, kita bertemu lagi di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.